Kiai Ageng Wonosobo adalah putra dari Raden Bondan Kejawan atau Raden Lembu Peteng dan Dewi Retno Nawangsi putri dari Kiai Ageng Tarub. Beliau terlahir dengan nama Syekh Abdullah Al-Akbar. Kiai Ageng Wonosobo menikah dengan Putri Demang Wonosobo di Aklobowangi dikarunia anak yaitu, Kiai Ageng Wonosobo II. Nasab Kiai Ageng Wonosobo jika diambil dari jalur bapak beliau masih keturunan dari Prabu Brawijaya kelima Bre Kertabumi. Dengan silsilah sebagai berikut, Prabu Brawijaya kelima Bre Kertabumi plus Dewi Wandan Kuning Raden Bondan Kejawan atau Raden Lembu Peteng Kiai Ageng Wonosobo atau Syekh Abdullah Al-Akbar nasab Kiai Ageng Wonosobo jika diambil dari jalur ibu beliau masih keturunan dari Rasulullah SAW. Dengan silsilah sebagai berikut, Nabi Muhammad Rasulullah Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Thalib, binti Al-Imam Al-Husain bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Jafar Sadiq bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Muhammad An-Nakib bin Al-Imam Isa Ar-Rumi bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin As-Sayyid Ubaidillah bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Ali Hali, Kasam bin As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin As-Sayyid Alwi Amil Fakih bin As-Sayyid Abdul Malik Azmat Khan bin As-Sayyid Abdullah bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin bin As-Sayyid Husain Jamaluddin bin As-Sayyid Barakat Zainal Alam As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik As-Sayyid Ibrahim atau Kiai Ageng Tarub Dewi Retno Nawangsi Tau Syarifah Sufiyah Kiai Ageng Wonosobo atau Syekh Abdullah Al-Akbar Kiai Ageng Wonosobo dimakamkan daerah Dusun Wanusebo Desa Plobangan Selomerto, Wonosobo. Beliau dibesarkan dan dididik oleh ayahanda Raden Bondan Kejawan atau Kiai Ageng Tarub Anom guru-guru Kiai Ageng Wonosobo Raden Bondan Kejawan atau Kiai Ageng Tarub II Kiai Ageng Tarub I anak Kiai Ageng Wonosobo Kiai Ageng Wonosobo II. Menelusuri sejarah Mataram Islam maka pasti tersebut salah satu nama yaitu Kiai Ageng Getas Pendowo. Sebagai salah satu leluhur dinasti Mataram maka Kiai Ageng Getas Pendowo juga mewarisi nama besar keturunan Prabu Brawijaya kelima raja terakhir kerajaan Majapahit yang kemudian tercatat keturunannya menduduki tempat terhormat di mata masyarakat dengan menyandang nama dan gelar Kiai Gede, Kiai Ageng, Nyai Gede, Nyai Ageng yang memiliki makna sebagai tokoh besar dalam bidang keumatan, keagamaan, maupun tokoh pemerintahan yang dihormati. Sebab dianggap memiliki kelebihan dan kemampuan dalam sifat-sifat keteladanan dan kepemimpinan dalam suatu wilayah. Menurut catatan dalam Babat Tanah Jawi jika Prabu Brawijaya terakhir kali memiliki istri yang berjuluk Putri Wandan Kuning dan berputra Raden Bondan Kejawan Arya Lembu Peteng yang merupakan murid sekaligus anak mantu dari Kiai Ageng Tarub. Sebab Arya Lembu Peteng menikah dengan putri Kiai Ageng Tarub yang bernama Dewi Nawangsi, dari ibu seorang bidadari yang bernama Dewi Nawang Wulan. Dari perkawinan antara Raden Lembu Peteng dengan Dewi Nawangsi telah melahirkan 3 orang anak salah satunya adalah Kiai Ageng Wonosobo. Dengan demikian Kiai Ageng Wonosobo merupakan cucu dari Prabu Brawijaya kelima dan juga cucu dari Kiai Ageng Tarub. Jika ditarik lagi ke atas dari kakeknya yaitu Prabu Brawijaya merupakan Tra Rajasa yang berarti Ken Arok atau Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi yang merupakan pendiri kerajaan Singhasari yang memerintah pada tahun 1222 sampai tahun 1227. Sekaligus juga pendiri Wangsa Rajasa. Sehingga dalam darah Kiai Ageng Wonosobo mengalir darah Wangsa Rajasa. Kakeknya dari pihak ibu yaitu Kiai Ageng Tarub menurut berbagai sumber merupakan keturunan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dan masih keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan masyarakat Jawa kuno secara sosiologis dibagi menjadi 3 golongan yaitu begawan, bangsawan dan kaula dasi. Golongan begawan adalah orang yang menjalankan hidup asketis dengan mengarungi laku batin. Adapun golongan bangsawan merupakan Trahing Kusuma Rembesing Madu yang di darahnya merupakan keturunan ningrat sehingga biasanya dalam hidupnya memiliki tekad dan pengabdian yang kokoh dalam hal kepemimpinan. Untuk tekad tersebut demi kedamaian negara dan dunia, mereka rela rawe-rawe rantas malang-malang putung, meski harus mengorbankan jiwa dan raga. Adapun golongan kaula dasi adalah golongan rakyat dengan berbagai profesi sehari-hari yang berjalan secara berkesinambungan sehingga terwujudlah negara yang aman dan tenteram. Berdasarkan berbagai kisah dan bukti-bukti pendukung lainnya jauh sebelum Kiai Ageng Wonosobo datang ke Wonosobo, terlebih dahulu sudah dikenal beberapa tokoh yang tersohor tinggal di wilayah tersebut. Tercatat ada 3 tokoh pengelana yang sampai di kawasan ini yaitu Kiai Kolodete yang legendaris di dataran tinggi Dieng, Kiai Karim yang melegenda di daerah Kalibeber dan Kiai Walik yang tersohor di sekitar kota Wonosobo saat ini.
Kedatangan Kiai Ageng Wonosobo tidak terlepas dari misi dakwah Islamiyah sebab peradaban Wonosobo jauh sebelumnya adalah peradaban yang bercorak Hindu, Buddha. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari beberapa peninggalan seperti Candi Dieng, Candi Bogang dan lain sebagainya. Bahkan kawasan Candi Dieng dipercaya sebagai pusat ritual bagi agama Hindu pada era Mataram kuno. Hal ini bertitik tolak dengan adanya berbagai temuan terbaru berupa Ondo Budo yang menunjukkan jika Candi Dieng adalah kompleks candi sebagai kawasan pusat pendidikan di bidang keagamaan. Demikian di kawasan tersebut juga masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap terkait dengan asal-usul dan pendiriannya. Di kawasan Candi Dieng belum lama ini telah ditemukan artefak yang berupa tangga batu yang disebut sebagai Ondo Budo yang diyakini sebagai peninggalan abad 7 dan 8 di masa Mataram kuno, sehingga candi ini menurut studi para ahli disebut-sebut sebagai candi tertua di Jawa Tengah. Kiai Ageng Wonosobo nama sebelumnya adalah Ngabdullah yang datang dari daerah Grobogan, Purwodadi. Berdasarkan keberadaan nisan makam orang tuanya yang sekarang secara administratif berada di Desa Taruk, Kec, Tawangharjo, Kap Grobogan, Jateng. Dikisahkan sejak muda Kiai Ngabdullah adalah seorang santri yang tekun dan istiqomah. Sejak kecil telah mendapatkan pendidikan berbagai ilmu yang langsung diasuh oleh orang tuanya yaitu Raden Bondan Kejawan atau Arya Lembu Peteng dan Dewi Nawangsi, yang tersohor dengan kesaktian dan kedalaman ilmunya. Setelah dewasa Ngabdullah menghabiskan waktu untuk belajar dengan para guru-guru suci di beberapa tempat. Dalam memantapkan keilmuan dengan dawuh perintah petunjuk dari guru-gurunya, maka Ngabdullah terbiasa berkelana keluar masuk hutan dan gunung-gunung yang wingit untuk melakukan tetirah dan topobroto. Hingga dikisahkan beliau sangat waskito dalam berbagai ilmu, baik ilmu kesaktian kanuragan, ilmu kasepuhan, hingga ilmu kebijaksanaan hidup berupa ilmu agama dan kerohaniawanan. Kiai Ngabdullah dalam ingatan masyarakat adalah sosok yang sakti mandraguna, kebak ngelmu sipating kauruh, putus ingres saniskara. Kekeramatan Kiai Ngabdullah tidak terlepas dari sanad keilmuan yang lurus dari para guru wali suci ing tanah Jawi dan sebab juga ditopang dengan cikal bakal bibit kawit yang mengalir darah terahing kusuma rembesing madu dalam perpaduan nasab seorang Sayyid yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dengan nasab dari Wangsa Rajasa, sehingga Kiai Ngabdullah menjadi sosok yang keramat wijining atapa. Tedak Andanawari, pengembaraan awal Kiai Ngabdullah di kawasan Wonosobo dapat terlacak melalui jejaknya yaitu di sebuah pohon besar yang tumbuh di Wanatirta puncak Gunung Sindoro yang dikenal wingit dan keramat. Selain itu Kiai Ngabdullah juga meninggalkan jejak riyatlo atau prihatin di sebuah pohon besar yang terletak di hutan Rasamala lereng Gunung Sindoro dan juga di daerah Jetis Selopanjang yang di sana terdapat pohon walitis yang tumbuh besar, kekar dan tinggi menjulang yang dikenal sebagai pohon yang sangat keramat. Di beberapa tempat-tempat wingit tersebut, beliau melakukan topomeleng mahas ing ngasepi, anelasak wanawasa, turun ing jurang terbis yang telah mengantarkan beliau pada tingkat ketinggian ilmu. Banyak masyarakat meyakini beliau adalah seorang waliullah yang keramat dan penuh mabruk. Beliau juga dikenal telah melanglang buana di kawasan Wonosobo dalam rangka menyiarkan agama Islam. Kiai Ngabdullah dalam mensiarkan agama Islam dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, hati-hati dan penuh welas. Sebab masyarakat Wonosobo pada saat itu sudah memiliki keyakinan agama dan ajaran hidup yang sudah mapan dan terlembaga. Kehidupan masyarakat di sana telah mapan atas ajaran ilmu dari para pendahulu yang juga dikenang sangat linuwih. Keyakinan dan pedoman hidup masyarakat pada saat itu sudah sedemikian kuat. Struktur alam pegunungan telah menjadikan masyarakat sudah akrab dengan tanda-tanda alam. Keseimbangan hidup dengan habit sosial maupun dengan flora dan fauna sudah diketahui oleh masyarakat. Kepercayaan dengan hal-hal goib tentu sudah sangat familiar dengan aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebab ritus-ritus persembahan terhadap dewa-dewa dan roh leluhur sudah sangat masif berlangsung dalam kehidupan masyarakat waktu itu sehingga kehidupan masyarakat waktu itu sudah terbiasa dengan segala ihwal kesaktian dan kegoiban. Dengan memperhatikan kondisi masyarakat Wonosobo yang demikian maka pada saat itu untuk dapat melakukan syiar tauhid dalam agama Islam bukan perkara yang mudah sebab masyarakat waktu itu sudah memiliki pedoman hidup yang mapan dan terlembaga. Syiar agama Islam jika tidak dilakukan dengan hati-hati, cermat dan bijaksana tentu akan mendapatkan perlawanan dari tokoh dan masyarakat setempat yang justru sangat merugikan dan tidak akan membuahkan hasil kemanfaatan. Namun nampaknya dengan melihat hasilnya kini Kiai Ngabdullah waktu itu dianggap telah mampu secara tepat dan bijaksana melakukan syiar tauhid agama Islam. Konon dikisahkan ajaran Islam disiarkan oleh Kiai Ngabdullah dengan sangat tepat, penuh kasih sayang dan tanpa ada paksaan,
keberhasilan Kiai Ngabdullah menyebarkan agama Islam waktu itu di Wonosobo pada saat ini dapat dianalisa dan dipelajari sebab dahulu beliau telah berhasil melakukan proses dialektika antara teks syariat dengan realitas budaya setempat, hingga terbentuk nilai Islam teologis yang sinergi dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat masyarakat setempat. Sehingga tauhid Islam dapat diterima secara damai tanpa konflik oleh masyarakat setempat. Hal inilah yang selanjutnya terbingkai dalam kehidupan masyarakat yang toleran, harmonis, santun dan penuh kasih sayang. Kiai Ngabdullah telah meninggalkan jejak wajah Islam yang rahmatan lil alamin pada masyarakat Wonosobo, dikisahkan setelah melanglang buana di lereng-lereng gunung, hutan, dan lembah, maka pada akhirnya Kiai Ageng Ngabdullah sampai di Dusun Wanusebo Desa Plobangan Selomerto. Di wilayah tersebut, beliau hidup menetap untuk memimpin dan mendidik masyarakat. Segala kebijaksanaannya di dalam memimpin masyarakat setempat nampaknya telah berhasil mensejahterakan dan memajukan kehidupan masyarakat. Kiai Ngabdullah mampu mengayomi dan membimbing masyarakat untuk mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Karena hal tersebut pada akhirnya Kiai Ngabdullah mendapatkan julukan nama yaitu Kiai Dukuh atau Kiai Wanu. Di bawah kepemimpinan dan keteladanan yang mulia dari Kiai Dukuh, maka Dusun Wanusebo, Plobangan, Selomerto dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat berkembang. Segala keteraturan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat telah berkembang sangat pesat, demikian penyebaran agama Islam juga berkembang dengan sangat pesat sehingga pada saat itu beberapa masyarakat lebih sering menyebut Kiai Dukuh dengan nama Kiai Wanusebo, bahkan dengan dialek setempat berubah menjadi Kiai Wonosobo. Dikisahkan karena kemajuannya di berbagai bidang, maka daerah tersebut selanjutnya berkembang menjadi daerah perdikan di bawah kekuasaan Kesultanan Demak Bintoro. Sejak saat itu Kiai Ngabdullah atau Kiai Dukuh atau Kiai Wanusebo mendapatkan anugerah kehormatan dengan penyebutan nama Kiai Ageng Wonosobo sebab merupakan pemimpin perdikan. Seluruh daerah kepemimpinan Kiai Wonosobo pada akhirnya disebut daerah Wonosobo yang berangkat dari penyebutan Kiai Wanusebo. Dengan demikian Kiai Ngabdullah atau Kiai Dukuh atau Kiai Wanusebo atau Kiai Ageng Wonosobo adalah leluhur cikal bakal penyebutan kawasan yang sekarang disebut dengan daerah Wonosobo. Sebagai pusat pemerintahan perdikan yang masih di bawah kekuasaan Kerajaan Demak Bintoro. Kiai Ageng Wonosobo sebagai pimpinan perdikan pada saat itu, dianggap telah membuat maju dan sejahtera wilayah tersebut, demikian perkembangan syiar agama Islam juga maju. Hal ini disebabkan jika Kiai Ageng Wonosobo dikenang sebagai seorang pemimpin yang bijak dan karismatik. Desa Plobangan di Kademangan Selomerto menjadi saksi keberadaan suami istri Kiai Ageng Wonosobo dan Diah Plobowangi. Mereka berdua hidup pada zaman Kesultanan Demak, tahun 1475 sampai tahun 1554. Sehari-hari, Kiai Ageng Wonosobo mengajar di padepokan yang beliau dirikan. Para santri berasal dari seluruh penjuru Nusantara yang belajar di sana dengan fasilitas memadai. Kecintaan Kiai Ageng Wonosobo pada dunia pendidikan didukung penuh oleh istrinya yang merupakan seorang pengusaha. Diah Plobowangi mempunyai beragam perusahaan warisan sang ayah, Kiai Demang Selomerto. Beliau memiliki perkebunan teh di sepanjang lereng Gunung Dieng, perkebunan tembakau di kaki Gunung Sundara Sumbing, dan peternakan sapi di sekitar aliran Kali Serayu. Usaha yang dikelola Diah Plobowangi juga turut memajukan daerah setempat karena menyerap banyak tenaga kerja. Raja Demak, Raden Patah, senang melihat kemajuan dan kemakmuran tersebut, maka pada tanggal 25 Mei tahun 1489 menaikkan status daerah tersebut menjadi Kadipaten Wonosobo. Menurut Ketua Lokantara, Lembaga Olah Kajian Nusantara, Dr. Purwadi, M.Ham, nama Wonosobo merupakan usulan dari Kiai Demang Selomerto. Nama ini diambil dari masyarakat setempat yang memanggil Syekh Ngabdullah dengan Kiai Ageng Wonosobo. Perubahan status menjadi kadipaten sekaligus menjadikan Kiai Ageng Wonosobo sebagai adipati pertama yang memerintah antara tahun 1489 sampai tahun 1529. Sejak menjabat sebagai bupati, Kiai Ageng Wonosobo semakin memperlihatkan sumbangsihnya untuk Kesultanan Demak. Seperti halnya saat Kesultanan Demak membangun Masjid Agung Demak Bintara pada 1492. Lewat keuangan sang istri, Diah Plobowangi, Kiai Ageng Wonosobo membeli kayu jati dari Cepu. Mendatangkan juru ukir dari Jepara, mendatangkan marmer dari Tulungagung pun diborong. Semua dengan kualitas terbaik. Biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh Diah Plobowangi. Kepemimpinan Kiai Ageng Wonosobo pun diteruskan oleh anak cucunya, yakni
Kiai Ageng Wonosobo II yang memerintah pada tahun 1529 sampai tahun 1540, Kiai Ageng Wonosobo III pada tahun 1540 sampai tahun 1582. Generasi ketiga Wonosobo ini melahirkan sosok-sosok yang tercatat dalam sejarah kerajaan. Pernikahan Kiai Ageng Wonosobo III dengan Rara Janten melahirkan Nyai Ageng Lawih, Nyai Ageng Manggar, Kiai Ageng Juru Martani, Nyai Ageng Sabinah. Nyai Ageng Lawih menikah dengan Arya Pangiri, Bupati Gelagahwangi. Nyai Ageng Manggar menikah dengan Kiai Ageng Giring. Kiai Ageng Juru Martani menjadi penasihat utama Kerajaan Mataram. Nyi Ageng Sabinah menikah dengan Kiai Ageng Pemanahan. Pernikahan Nyi Ageng Sabinah dan Kiai Ageng Pemanahan melahirkan sosok berdarah Wonosobo yang kelak menjadi Raja Kesultanan Mataram. Sosok tersebut adalah Danang Sutawijaya atau Ngabehi Loring Pasar, dengan gelar Kanjeng Panembahan Senopati Ing Ngalagang Abdurrahman Saidin Panetep Panatagama. Dia memimpin Mataram pada tahun-tahun 1584 sampai tahun 1601. Saat Kesultanan Mataram dipimpin oleh Raja kedua, Prabu Hadi Hanyokrowati, tahun 1601 sampai tahun 1613, peran dari keturunan Wonosobo tetap lestari, sebab ada anak dari Kiai Ageng Juru Martani yang didapuk sebagai Perdana Menteri, yakni Patih Mandaraka. Patih Mandaraka pernah belajar di kota Tamasek. Beliau belajar sistem maritim, manajemen pelayaran, diplomasi internasional, dan kesusastraan Melayu. Kisah hidup Kiai Ageng Wonosobo adalah potret kehidupan yang tawadu sebagai sebuah perilaku manusia yang memiliki watak rendah hati, tidak sombong atau merendahkan diri agar tidak terlihat sombong. Tawadu bukan hanya sekadar tata krama belaka, namun perilaku ini memiliki makna yang jauh lebih dahulu dari sopan santun, yaitu sikap batin yang menjelma dalam praktik lahiriah secara wajar dan bijaksana. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari nampaknya Kiai Ageng Wonosobo mampu secara tepat menggabungkan laku hidup dalam tingkat stratifikasi sosial, yaitu sebagai seorang begawan, sebagai seorang bangsawan, sekaligus dapat berperan sebagai seorang kawulo dasih. Kiai Ageng Wonosobo termasuk seorang yang di dalam darahnya mengalir darah Trahing Kesumah, Rembesing Madu, Wijining Tapa, dan Tedaking Andanawari, yang artinya bahwa seorang yang memiliki darah keturunan Ningrat Kesumah Bunga, atau bangsawan, Tapa Pertapa, alim ulama, berwawasan agama dan berasal dari keturunan pilihan utama. Trahing Kusumo Rembesing Madu maksudnya adalah keturunan bunga tirisan madu yang berarti keturunan orang yang mulia. Dalam keyakinan orang Jawa, Nusantara Trahing Kusumo Rembesing Madu seakan sudah menjadi jaminan bahwa setiap yang lahir dari garis keturunan tersebut pastilah orang yang baik, yaitu baik etika, tingkah laku, perbuatan, berbudi pekerti, ucapan, moral, akhlak dan adabnya, baik agamanya, baik segalanya. Selanjutnya dalam kajian Islam, Trahing Kusumo Rembesing Madu meskipun tidak menjadi jaminan tingginya derajat seseorang, akan tetapi Tra Kusumo Madu haruslah dibarengi dengan keteladanan akhlak yang mulia sebagai manifestasi ketakwaan pada Allah SWT. Dengan demikian implementasi Trahing Kusuma, Rembesing Madu adalah perilaku yang harus dibarengi dengan laku Wijining Atapa, Tedaking Andanawari sehingga dapat menginternalisasi antara bobot, bibit dan bebeit. Dengan demikian Kiai Ageng Wonosobo adalah salah satu orang yang menjadi leluhur dinasti Mataram Islam karena melahirkan generasi yang mampu menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Mataram Islam yang masih lestari hingga saat ini, yaitu Kasultanan Surakarta Hadiningrat, Kasultanan Ngayogyakarta, Pura Mangkunegaran Surakarta dan Pura Pakualaman Yogyakarta. Leluhur dalam kajian antropologi budaya adalah nenek moyang yang berpola karena adanya kekerabatan kin, yang berada pada struktur garis keturunan di atas seseorang, ego, baik pada masyarakat dengan pola patrilineal maupun matrilineal. Dalam hal ini maka jelas tercatat Kiai Ageng Wonosobo adalah leluhur Panembahan Senopati Ing Ngalogo Raja pertama Mataram yang berpusat di Kota Gede Yogyakarta pada tahun-tahun 1568 sampai tahun 1601, Kiai Ageng Wonosobo dan Dyah Plobowangi. Mereka berdua hidup pada zaman Kesultanan Demak, tahun 1475 sampai tahun 1554. Sehari-hari, Kiai Ageng Wonosobo mengajar di padepokan yang beliau dirikan. Para santri berasal dari seluruh penjuru Nusantara yang belajar di sana dengan fasilitas memadai. Kecintaan Kiai Ageng Wonosobo pada dunia pendidikan didukung penuh oleh istrinya yang merupakan seorang pengusaha. Sejak menjabat sebagai bupati, Kiai Ageng Wonosobo semakin memperlihatkan sumbangsihnya untuk Kesultanan Demak. Seperti halnya saat Kesultanan Demak membangun Masjid Agung Demak Bintara pada 1492. Lewat keuangan sang istri, Dyah Plobowangi, Kiai Ageng Wonosobo membeli kayu jati dari Cepu.
Mendatangkan juru ukir dari Jepara, mendatangkan marmer dari Tulungagung pun diborong. Semua dengan kualitas terbaik. Biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh Diaplo Bowangi. Keberhasilan Kiai Ngabdullah menyebarkan agama Islam waktu itu di Wonosobo pada saat ini dapat dianalisa dan dipelajari sebab dahulu beliau telah berhasil melakukan proses dialektika antara teks syariat dengan realitas budaya setempat, hingga terbentuk nilai Islam teologis yang sinergi dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat masyarakat setempat. Sehingga tauhid Islam dapat diterima secara damai tanpa konflik oleh masyarakat setempat. Hal inilah yang selanjutnya terbingkai dalam kehidupan masyarakat yang toleran, harmonis, santun dan penuh kasih sayang. Kiai Ngabdullah telah meninggalkan jejak wajah Islam yang rahmatan lil alamin pada masyarakat Wonosobo. Dikisahkan setelah melanglang buana di lereng-lereng gunung, hutan-hutan dan lembah-lembah, maka pada akhirnya Kiai Ageng Ngabdullah sampai di dusun Wanusebo Desa Plobangan Selomerto. Di wilayah tersebut beliau hidup menetap untuk memimpin dan mendidik masyarakat. Segala kebijaksanaannya di dalam memimpin masyarakat setempat nampaknya telah berhasil mensejahterakan dan memajukan kehidupan masyarakat. Kiai Ngabdullah mampu mengayomi dan membimbing masyarakat untuk mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Karena hal tersebut pada akhirnya Kiai Ngabdullah mendapatkan julukan nama yaitu Kiai Dukuh atau Kiai Wanu. Di bawah kepemimpinan dan keteladanan yang mulia dari Kiai Dukuh, maka dusun Wanusebo, Plobangan, Selomerto dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat berkembang. Segala keteraturan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat telah berkembang sangat pesat, demikian penyebaran agama Islam juga berkembang dengan sangat pesat sehingga pada saat itu beberapa masyarakat lebih sering menyebut Kiai Dukuh dengan nama Kiai Wanusebo, bahkan dengan dialek setempat berubah menjadi Kiai Wonosobo. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari nampaknya Kiai Ageng Wonosobo mampu secara tepat menggabungkan laku hidup dalam tingkat stratifikasi sosial yaitu sebagai seorang begawan, sebagai seorang bangsawan sekaligus dapat berperan sebagai seorang kawulo dasih. Kiai Ageng Wonosobo termasuk seorang yang di dalam darahnya mengalir darah Trahing Kesumah, Rembesing Madu, Wijining Tapa, dan Tedaking Andanawari yang artinya bahwa seorang yang memiliki darah keturunan Ningrat, Kesumah Bunga, atau bangsawan, tapa pertapa, alim ulama, berwawasan agama dan berasal dari keturunan pilihan utama.